Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di pengajian Ramadan Kitab As-Sittin Al-Adliyah. Setelah berhari-hari terpaksa tidak bisa mengaji seperti biasa karena alasan kesehatan, alhamdulillah hari ini Allah telah memberikan anugerah ya berupa kembalinya suara. Jadi memang yang namanya nikmat Allah itu seringkali kita tidak merasakan ketika sedang tidak diambil gitu ya, sedikit saja diambil. Misalnya ketika kita mengalami sakit-sakit kecil ya, misalnya flu, batuk, kemudian ternyata itu berakibat pada hilangnya suara, dan ternyata itu bisa berimbas pada banyak hal yang biasanya bisa mengaji terpaksa tidak bisa mengaji ya. Tetapi bagaimanapun memang lagi-lagi yang namanya kehidupan sehari-hari itu kita harus seimbang ya. Ada kalanya kita bekerja, ada kalanya kita istirahat, sehingga kesehatan itu juga penting untuk selalu dijaga, karena ketika kita sehat maka kita bisa melakukan banyak hal yang bermanfaat. Tetapi kalau kita terlalu memaksakan diri untuk melakukan banyak hal tetapi tidak menyesuaikan kemampuan dari fisik ya, maka itu sama saja tidak memberikan hak bagi tubuh untuk beristirahat, dan nanti justru akan menjadi akibat-akibat yang tidak baik ya, misalnya sakit. Nah, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dan kita akan melanjutkan belajar kita ya. Kita masuk pada hadis nomor 22 ya. Hari ini kita akan belajar hadis nomor 22 dan nomor 23 di dalam kitab As-Sittin Al-Adliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nisa'u wa mutalabatu huquqiha. Jadi ini adalah bab tentang perempuan-perempuan dan tuntutan hak-hak mereka. Biasanya itu kalau yang namanya perempuan itu biasanya kalau menyuarakan suatu tuntutan atau apa ya, keinginan itu biasanya dianggap langsung ya, dianggap tidak baik atau dilihat di dalam kacamata yang negatif. Misalnya dianggap wah suka sekali protes begitu ya, suka sekali menuntut, kok tidak terima gitu, tidak apa ya, dengan apa-apa yang sudah ada itu selalu menuntut lebih gitu. Nah, kemudian apakah dulu pada saat masa Rasulullah hidup itu semua perempuan itu tidak ada yang melakukan protes atau tidak ada yang menuntut gitu ya? Istilahnya kalau sekarang ya demo ya, demonstrasi. Apakah tidak ada perempuan yang demonstrasi? Oh, ternyata dari hadis ini ternyata ada ya. Jadi ada perempuan-perempuan yang menuntut haknya karena memang mereka memiliki hak untuk itu, dan kemudian hak itu tidak diberikan, oleh karena itu mereka menyuarakan tuntutan. Nah, bagaimana Rasulullah merespon tuntutan para perempuan itu dan apa saja yang mereka tuntut? Nah, ini ada di dalam hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat. Dari Ummu Salamah radhiyallahu an berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la asma'ullaha dzakaron nisaa fil hijrah." La asma'ullaha, saya tidak pernah mendengar Allah dzakaro, menyebutkan secara jelas sopo anisaa, perempuan, fil hijrati, di dalam hijrah ya. Jadi ini Ummu Salamah itu bertanya, ini pertanyaannya
nadanya nada mempertanyakan, itu bukan bertanya, mempertanyakan itu ya protes ya, kenapa gitu. Nah, atas pertanyaan tersebut fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan sebuah ayat ya, ini langsung dijawab oleh Allah ya. Ini ayat ini ada di dalam surat Ali Imran ayat 195. Ani, bahwa saya, ini maksudnya Allah ya, la udhi'u, tidak menyia-nyiakan amal amilin, jadi tidak menyia-nyiakan amal setiap orang yang dilakukan ya, minkum, di antara kalian, min dzakarin ya, dari baik itu laki-laki, au unsa maupun perempuan, ba'dukum min ba'd ya, dan sebagian dari kalian itu adalah bagian dari yang lain. Jadi satu dan yang lain itu sesungguhnya adalah satu ya, karena mereka bekerja sama ya. Satu adalah bagian dari yang lain, ba'dukum min ba'd. Jadi kalau laki-laki itu sesungguhnya adalah bagian dari perempuan, perempuan bagian dari laki-laki. Mereka satu di dalam satu masyarakat ya, satu keluarga, yang ketika laki-laki itu bisa berperan, maka itu sesungguhnya ada sumbangsih atau ada peran dari perempuan. Begitu pula ketika perempuan itu bisa berperan, itu sesungguhnya juga ada kontribusi dari laki-laki. Maka melalui ayat ini Allah menjelaskan ya, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal seseorang apapun itu, selama amal itu adalah amal kebaikan, maka itu akan diapresiasi, akan dinilai, akan diberikan balasan oleh Allah ya, dengan balasan yang setimpal. Jadi memang dulu itu secara eksplisit ya, perempuan itu jarang disebutkan, karena sebagaimana kita ketahui struktur bahasa Arab itu memang semuanya harus ini ya, berjenis kelamin ya semuanya, dan rata-rata yang banyak digunakan itu adalah laki-laki. Nah, dengan hal yang seperti itu, ini Ummu Salamah mempertanyakan kepada Nabi, dan kemudian ini dijawab oleh melalui ayat Allah ya, bahwa Allah tidak menyanyiakan amal setiap orang, baik itu laki-laki dan perempuan. Nah, amal itu banyak ya. Jadi kalau dulu konteks yang dipertanyakan oleh Ummu Salamah ini adalah konteks hijrah, jihad ya, itu memang didominasi oleh para kaum laki-laki, tetapi tidak menutup kemungkinan banyak juga perempuan yang terlibat di situ. Nah, apakah hijrah jihadnya perempuan itu tidak dinilai, tidak diapresiasi? Ternyata tidak seperti itu, karena Allah sangat menghargai dan juga mengapresiasi siapapun yang berperan, baik itu di ranah publik maupun di ranah domestik. Kalau sekarang bisa dikatakan seperti itu gitu ya. Jadi kalau ada barangkali ada perempuan-perempuan yang hanya berada di dalam rumah, mengurusi rumah tangga, biasanya berkecil hati ya, karena merasa tidak memiliki peran yang besar di dalam masyarakat. Nah, jangan berkecil hati. Sesungguhnya melalui hadis ini Allah menjelaskan bahwa Allah itu mengapresiasi dan menghargai setiap peran apapun yang dilakukan oleh setiap manusia, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi kalaupun ya ada pembagian kerja yang domestik dan publik antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri, sesungguhnya keduanya itu sama-sama memiliki kontribusi. Laki-laki tidak mungkin bisa berperan secara maksimal di luar ya, mengabdi kepada masyarakat kalau tidak ada
perempuan yang kemudian mengurus rumah tangga. Nah, begitu pula dengan ketika perempuan itu juga bekerja di luar dan kemudian ada orang lain yang membantunya di rumah, ya, sehingga masing-masing bisa saling melakukan tugas-tugasnya, melakukan tanggung jawabnya. Maka sesungguhnya setiap orang yang berperan dalam hal itu, ini perannya tidak diabaikan, ya, perannya ini diapresiasi oleh Allah dengan balasan yang sebaik-baiknya. Jadi jangan berkecil hati, ya, jangan memandang peran-peran domestik itu sesuatu yang kecil atau sesuatu yang tidak memiliki arti. Justru seringkali peran domestik itu tantangannya sangat banyak sekali. Misalnya karena berhadapan dengan anggota keluarga, ya, anak-anak misalnya, ini justru melibatkan emosi yang sangat banyak, ya, dan butuh sekali untuk dikelola emosi itu. Misalnya anak-anak itu tidak selalu mudah untuk diarahkan, ya. Misalnya disuruh belajar, disuruh melakukan tugas-tugasnya, itu ada pembiasaan-pembiasaan yang tidak mudah, ya, dan upaya-upaya yang dilakukan itu tidak sederhana, tidak mudah, ya. Jadi itu adalah satu peran yang juga sangat luar biasa. Atau kemudian kalau ini di bulan-bulan Ramadan ini juga, ya, seringkali para ibu-ibu ini merasa amalannya kurang karena mereka sibuk sekali mengurusi keperluan rumah tangga. Ingin pergi sholat tarawih tapi tidak mungkin meninggalkan atau mengajak anak yang masih kecil karena seringkali mereka rewel. Atau kemudian ibu yang masih menyusui, ya, mau ikut berpuasa tetapi nanti produksi ASI-nya ini menurun sehingga berpengaruh terhadap ASI kepada bayinya juga. Nah, kemudian mereka tidak bisa melakukan ibadah-ibadah yang sebagaimana dilakukan oleh orang lain, ya, full tarawihnya, kemudian full puasanya, atau bahkan di sepertiga Ramadan yang terakhir banyak yang memiliki kesempatan untuk beriktikaf di masjid, misalnya memperbanyak amalan-amalan. Nah, ini tidak setiap orang memiliki kesempatan itu, ya. Salah satu contohnya adalah ibu rumah tangga. Nah, seringkali mereka berkecil hati karena mereka merasa tidak banyak amalan-amalan yang dilakukan di bulan Ramadan itu. Nah, sesungguhnya ketika mereka menjalankan peran-peran itu dan sehingga mereka membuat situasi di dalam rumah itu menjadi nyaman, membuat orang lain bisa menjalani kewajibannya dengan baik, gitu, ya. Amalan mereka itu tidak berbeda dengan amalan-amalan di bulan suci Ramadan lainnya, ya. Mereka mengondisikan rumah tangga sehingga si ayah bisa beribadah dengan tenang, bisa ke masjid, bisa iktikaf, sementara ibunya mengurusi anak-anaknya. Itu peran yang sangat luar biasa, ya. Dan kalau barangkali ada yang merasa pesimis begitu karena merasa, aduh, saya kurang amalannya, dan ketika malam-malam yang dijanjikan akan diturunkan Lailatul Qadar, justru dia sibuk dengan anak-anaknya dan merasa tidak mungkin saya mendapatkan Lailatul Qadar, gitu, ya. Nah, itu jangan berkecil hati, ya, karena sesungguhnya Lailatul Qadar itu bisa turun di mana saja, ya. Jadi Allah tidak akan menutup mata, ya, bahwa ada peran-peran yang memang kemudian harus dijalankan oleh para orang-orang itu, ya, terutama para perempuan yang seringkali dalam posisi ini, sehingga mereka merasa tidak memiliki amalan yang cukup, merasa waktu di bulan Ramadan ini tidak bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan berkecil hati karena Allah sudah menjanjikan ini, ya. La anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'd. Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan apapun, ya,
yang dilakukan baik itu oleh laki-laki maupun oleh perempuan ya, sehingga pasti Allah akan memberikan apresiasi dan juga memberikan balasan yang baik. Kita lanjut ke hadis yang berikutnya. Ini hadis ke-23 ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ja'at datang ya sapa imra'atun, perempuan, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu perempuan itu bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahabar rijalu bi haditsika, dhahabar rijalu, bahwa para lelaki itu telah banyak ya pergi kepadamu, mengambil waktu untuk belajar bi haditsika, tentang hadis-hadis engkau ya Rasul. Faj'alna, maka jadikanlah bagi kami ya, kami para perempuan ini, min nafsika ya, dari kesempatan darimu, yauman, satu hari, naktika, di mana kami datang pada hari itu ya, fihi tu'allimuna ya, lalu engkau ajari kami, mimma alamakallahu, dari ilmu-ilmu yang diajarkan Allah kepada engkau. Faqala, maka Rasul menjawab, ijtami'na, ya baik ya, maka berkumpullah kalian, fi yaumin kadza wa kadza, di hari ini dan itu, fi makanin kadza wa kadza, di tempat ini dan itu. Fajtama'na, maka berkumpullah para perempuan itu, fatahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah datang memenuhi permintaan ya para perempuan itu, yaitu untuk membuat majelis yang khusus perempuan. Fa'alamahunna, maka kemudian Rasul memberi pelajaran atau ilmu, mengajari, mimma alamahullah ya, dari apa yang telah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, jadi ini ada sebuah kisah ya, diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi ada seorang perempuan ini datang kepada Rasul. Ini istilahnya protes juga ini ya, demo ya, mempertanyakan, ya Rasul, banyak sekali di para lelaki yang datang kepadamu dan kemudian engkau ajarkan tentang hadis-hadis ya, tentang banyak ilmu yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu. Jadi kan dulu itu Rasul itu memang memiliki majelis ya, yang digunakan untuk arena belajar bagi para sahabat dan siapapun. Dan sebagian besar itu biasanya yang datang itu adalah para lelaki. Nah, kemudian si perempuan ini bertanya ya, dan meminta, bahkan tidak hanya sekedar bertanya, tapi juga meminta ya, untuk diajari dan diberikan waktu khusus ya, sama seperti para lelaki itu. Dan bagaimana jawaban Rasulullah? Ternyata Rasulullah tidak menolak permohonan perempuan itu. Justru Rasulullah mengiyakan, meminta agar para perempuan berkumpul dan kemudian menyepakati, oke, mari silahkan berkumpul di hari ini dan di tempat ini ya, maka kita akan belajar di situ. Dan maka terjadilah ya, sesuai dengan apa yang diberikan oleh arahan dari Rasulullah, para perempuan itu berkumpul dan kemudian Rasulullah mengajarkan mereka di tempat dan waktu yang telah disepakati tersebut. Hadis ini sangat menarik ya, karena paling tidak ada dua hal yang bisa kita pahami, bisa kita petik. Yang pertama, Rasulullah ini ternyata
mengakomodir, menerima, tidak kemudian langsung menolak tuntutan perempuan. Jadi perempuan menuntut haknya itu ternyata bagi Rasulullah itu tidak menjadi sebuah larangan. Ya. Ternyata Rasulullah perempuan itu boleh juga menuntut ketika mereka memang memiliki hak. Ya. Jadi kalau selama ini ada yang mengatakan ya sudahlah perempuan itu diam saja ya, lebih baik diam, lebih baik tidak usah neko-neko, ataupun yang paling baik dari perempuan itu adalah yang nerimo. Nah itu ternyata tidak sama ya dengan yang terjadi pada saat itu. Ada perempuan yang menuntut untuk diberikan ilmu yang sama dengan laki-laki, dan ternyata Rasul menjawab dengan sangat baik dan memberikan kesempatan dan menjawab tuntutan itu dengan mengiyakan, gitu ya. Jadi menuntut itu tidak masalah sesungguhnya. Siapapun yang memiliki hak ya, tidak hanya terbatas pada laki-laki saja. Perempuan yang menuntut juga ternyata boleh ya, karena memang dia memiliki hak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sini kita juga bisa ketahui bahwa perempuan itu juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Bahkan dalam konteks ini Rasulullah sendiri yang langsung memberikan pengajaran itu ya. Ini suatu contoh yang sangat luar biasa sekali ketika kita dihadapkan pada satu kondisi di mana seringkali masyarakat ini menyepelekan atau memandang bahwa perempuan itu tidak perlu memiliki pendidikan karena nanti mungkin ya paling ujung-ujungnya peran-peran perempuan itu ya hanya di rumah ya, sehingga tidak usahlah sekolah tinggi-tinggi misalnya begitu. Nah, ternyata ini di sini justru di dalam hadis ini ditegaskan bahwa perempuan itu berhak atas pendidikan ya. Nah, kalau kita kembalikan kepada konteks yang saat ini ya, walaupun memang betul ya soal pendidikan ini sekarang lebih terbuka ya, jadi sudah banyak sekali perempuan-perempuan yang memiliki akses pendidikan yang tinggi ya, tetapi jangan keliru juga, di dalam banyak tempat ya masih ada juga masyarakat yang menganggap pendidikan bagi perempuan itu tidak perlu, ataupun ketika perempuan itu sudah diberikan pendidikan tetapi mereka masih bergulat dengan berbagai stigma negatif yang ada di dalam masyarakat. Misalnya karena perempuan berpendidikan itu kemudian memiliki kemampuan untuk bersuara, memiliki kemampuan yang bahkan itu di dalam hal-hal yang baik ya, misalnya memberi pengajaran, berkiprah di masyarakat, itu dianggap sesuatu hal yang tidak pantas gitu ya, karena perempuan itu baiknya hanya di rumah saja dan lain sebagainya. Nah, ini hadis ini memberikan konfirmasi ya bahwa hal itu tidak benar ya, bahwa yang pertama Rasul menghargai, mengakomodir ya, menerima tuntutan perempuan karena memang perempuan ini memiliki hak, dan juga Rasul juga memberikan contoh yang sangat jelas bahwa perempuan juga memiliki hak atas pendidikan. Nah, demikian tadi apa yang bisa kita bahas pada hari ini. Semoga kita bisa mengambil maknanya yang terdalam. Semoga kita juga bisa mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. Semoga kita dipertemukan lagi di pengajian yang lain dalam keadaan sehat walafiat, dan kita senantiasa mohon kepada Allah agar kita diberi kekuatan, diberi kemampuan ya, untuk terus berusaha memperbaiki diri. Tidak hanya menjadi orang yang solih dan solihah, tetapi juga muslih dan muslihah. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.